ya, atau bahkan mungkin ada yang sama-sama laptop, karena kalau ada yang kasih menyala satu, berdenging satu ruangan aula nanti. Ya, saya izin share screen ya. Ini slide-nya sudah kelihatan. Sampai dokter, sudah dokter. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya kesempatan, waktu, kesehatan, sehingga di siang hari ini alhamdulillah, walaupun secara online, kita akan ke depannya membicarakan tentang topik proses and mechanism in digestive tractus, di mana teman-teman ini adalah hari pertama blok 4 ya, Biomedical Science 3. Tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali Muhammad. Baik, tadi Dokter Amira sudah berbicara tentang anatomi, general principle of locomotion, dan biomechanical of musculoskeletal system ya. Baik, kita akan bercerita tentang tractus digestivus, bagaimana makanan dan minuman yang teman-teman konsumsi itu diproses di dalam tubuh kita ya. Sebagai pengantar, teman-teman harus paham dulu apakah itu sistem digestivus atau sistem pencernaan. Di SMA sudah digambarkan sepintas tentang sistem pencernaan. Nah, saya akan menjelaskan review ulang bahwa sistem digestivus itu terdiri atas tractus digestivus atau saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan atau glandula aksesoria. Untuk glandula aksesoria yaitu ada glandula saliva di mulut atau air liur, ya, glandula air liur, kemudian ada organ hepar dan ada organ pankreas. Nah, glandula aksesoria ini akan membantu proses pencernaan makanan dengan mengeluarkan enzim-enzim yang akan memecah makanan, ya. Karbohidrat akan dipecah menjadi protein akan dipecah menjadi asam amino, lemak akan dipecah menjadi asam lemak ya. Nah, bagaimanakah
tractus digestivus. Jadi tractus digestivus merupakan suatu saluran ya yang dimulai dari mulut atau os dan pot exitnya adalah pada anus. Sistem digestivus pada manusia ya kita bagi atas saluran nafas, saluran pencernaan atas dan saluran pencernaan bawah. Saluran pencernaan batasnya adalah ligamentum teres. Ligamentum teres ya. Saluran pencernaan atas dari atas os atau mulut, kemudian masuk ke faring, laring, esofagus, lalu ke gaster. Kemudian setelah itu ke duodenum, ya usus besar, usus kecil, serta masuk ke rektum, kolon sigmoid, rektum, serta anus. Setelah melewati anus, makanan akan dikeluarkan melalui tubuh. Apapun jenis makanan yang kalian makan, apapun jenis minuman yang kalian konsumsi, maka selagi organ pankreas dan hepar berfungsi, maka warnanya tetap sama, coklat ya. Konsistensinya bisa cair, bisa lembek, bisa juga keras. Warna feses itu oleh karena hormon bilirubin, oleh karena bilirubin. Bilirubin lah yang membuat warna feses menjadi warna kecoklatan. Nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa penyakit menyebabkan fesesnya berwarna putih, ada juga yang fesesnya berwarna hitam. Tapi normalnya adalah berwarna coklat. Tractus digestivus terdiri atas mulut, ya sekali lagi faring, oesophagus, gaster, intestinum, kita bagi intestinum tenue, yaitu duodenum, jejunum dan ileum, serta intestinum crassum, yaitu kolon serta appendix. Kolon ada kolon ascendens, transversum, descendens, dan kolom sigmoid. Kemudian akan masuk ke rektum, kanalis analis, serta anus. Kita masuk ke mulut. Mulut, struktur anatomisnya terdiri atas labium superior atau bibir atas dan labium inferior atau bibir bawah. Terdapat kavitas oris yang terdiri atas vestibulum oris dan kavitas oris proprius. Mulut ini memiliki fungsi sebagai tempat masuknya makanan. Makanan tidak bisa masuk melalui hidung, ya, sehingga tempat masuknya ya, kalau ada suara masuk baru bunyi sekali mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke, kita lanjut. Makanan masuk melalui mulut sehingga pot tempat masuk makanan adalah yang pertama melalui mulut. Di mulut kita memiliki juga berfungsi sebagai mastikasi atau mengunyah makanan. Makanan dalam bentuk padat akan dilunakkan. Semakin lunak makanan tersebut, maka akan memudahkan untuk proses penyerapan. Pada mulut terjadi juga
proses pencernaan makanan atau digesti secara enzimatik, ya. Kemudian pada mulut juga merupakan organ pengecapan karena terdapat lidah. Kita lihat pada mulut, ya, terdapat gigi geligi, ya. Gigi geligi ini ada yang gigi seri, gigi geraham, gigi taring, semua memiliki fungsi masing-masing, di mana gigi susu, gigi incisivus itu berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring atau premolar itu berfungsi untuk merobek makanan. Sedangkan gigi geraham atau molar berfungsi untuk melunakkan makanan. Pada mulut terdapat organ lidah yang berfungsi sebagai indera pengecapan. Juga terdapat tonsila palatina, ya, yang berperang bersama dengan sistem pertahanan tubuh yang lain menjadi bentuk Waldeyer ring, ya, yang berfungsi untuk proses pertahanan tubuh terhadap bakteri yang masuk melalui mulut. Terdapat palatum mole dan palatum durum, ya. Vaskularisasi mulut terdiri atas labium superior oleh arteri facialis dan arteri infraorbitalis. Untuk labium inferior itu adalah arteri facialis dan arteri mentalis. Arteri facialis ini memiliki cabang, ya, rami. Untuk yang superior itu mengvaskularisasi labium superior, dan yang inferior untuk labium inferior. Inovasi saraf sensorik oleh nervus vagus segmen 2, nervus 5 trigeminus segmen 2, yaitu labium superior, sedangkan labium inferior oleh nervus 5 cabang 3. Motorik oleh nervus 7, yaitu musculus orbicularis oris. Vaskularisasi palatum oleh arteri palatina mayor dan minor, sedangkan venanya adalah vena plexus venosus pterygoideus. Inervasi palatum sensorik oleh nervus nasopalatinus dan nervus palatinus mayor dan minor. Untuk motoriknya oleh nervus vagus atau nervus 10, kecuali musculus tensor veli palatini. Ini oleh nervus 5 cabang 3, ya. Kita masuk ke lidah, karena lidah ini merupakan suatu organ yang tersusun atas otot, ya, muskulus. Kita bagi atas otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah ini tidak ada tulangnya, ya. Jadi pepatah lidah tidak bertulang itu betul adanya. Otot-otot intrinsik pada lidah terdiri atas otot musculus longitudinalis superior dan inferior, musculus verticalis lingual, dan musculus transversalis lingua. Inilah yang membuat lidah kita bisa memanjang dan memendek. Untuk bergerak ke kiri dan ke kanan ada otot ekstrinsik lidah, yaitu musculus hyoglossus, musculus genioglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Ini harus diidentifikasi mana otot-otot ekstrinsik dan intrinsik. Untuk papila pada lidah, ini yang bertanggung jawab untuk indera pengecapan. Ada circumvallata, fungiformis, filiformis, dan foliata. Serta di tengah-tengah lidah terdapat
di pangkal lidah, ada yang di pinggir-pinggir lidah. Masing-masing papila itu bertanggung jawab terhadap satu rangsangan rasa. Ya, rasa manis satu papila, rasa pahit satu papila, rasa asin satu papila. Ya. Nah ini gambar gambar otot-otot pada lidah. Ya, ada musculus styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Ya, otot-otot ekstrinsik dari lidah. Ini diagram persarafan dari lidah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar air liur atau glandula salivarius. Ini terdiri atas glandula parotis yang paling besar, ya, submandibularis dan sublingualis. Ini adalah glandula parotis, dia yang paling besar, ya, dan yang paling banyak memberikan andil pada melumasi makanan yang teman-teman konsumsi. Makanan yang yang kering atau yang basah semua akan dilumasi oleh air liur. Air liur ini berfungsi untuk menyatukan makanan-makanan sehingga gampang untuk ditelan. Semakin lama teman-teman mengunyah makanan, maka akan semakin melekat satu sama lain sehingga gampang untuk ditelan. Setelah mulut, maka makanan akan memasuki daerah faring. Daerah faring ini merupakan suatu struktur pada leher yang bertemu di 3 tempat. Ya, ada 3 struktur yang bertemu pada faring. Yang bertemu dengan lubang hidung kita sebut dengan nasofaring, di mana batas atasnya adalah dasar tengkorak, bagian bawahnya adalah palatum mole, bagian depannya adalah rongga hidung, yaitu koan, serta bagian belakangnya adalah vertebra cervicalis. Yang berbatasan dengan mulut kita sebut dengan orofaring, di mana bagian atasnya adalah palatum mole, bagian bawahnya adalah tepi atas dari epiglotis, bagian depannya adalah cavitas oris, dalam hal ini adalah isthmus faucium, dan bagian belakangnya adalah vertebra cervicalis. Kemudian daerah faring yang berbatasan dengan laring kita sebut dengan laringofaring, di mana batas atasnya adalah tepi atas epiglotis, bagian bawahnya adalah esofagus, bagian depannya adalah laring, dan bagian belakangnya adalah vertebra cervicalis. Jadi setelah melalui setelah melalui faring, maka makanan akan masuk ke laring. Bila teman-teman berbicara sementara makan, kemudian atau menghirup sesuatu pada saat makan yang menyebabkan teman-teman bersin, maka bisa saja makanan yang teman-teman konsumsi itu terpancar keluar melalui hidung walaupun mulutnya ditutup, ya. Kenapa? Karena ada hubungan antara hidung dan mulut, ya, melalui struktur yang kita sebut dengan faring, nasofaring. Nah, khusus untuk orofaring kita memiliki suatu struktur otot yang disebut dengan musculus constrictor pharyngeus. Ini sangat penting di implikasi klinis, di mana kelainan atau gangguan pada otot musculus constrictor pharyngeus akan menyebabkan gangguan menelan atau kesulitan menelan pada pasien. Ya, ini gambar dari otot constrictor pharyngeus. Ada yang medial, ada yang superior, dan ada yang inferior.
Kemudian kita masuk ke osofagus. Setelah melalui laring, makanan akan masuk ke osofagus. Osofagus ini merupakan suatu saluran otot, di mana panjangnya sekitar 25 cm. Normalnya osofagus akan tertutup lumennya bila tidak terisi makanan. Bila terisi makanan, maka osofagus akan berdilatasi. Terdapat 3 bagian osofagus, di mana ada bagian pars cervicalis, setinggi vertebra cervicalis, kemudian pars thoracalis, setinggi vertebra thoracalis, dan ketika melewati diafragma, kita sebut dengan pars abdominalis. Bagian osofagus yang melewati diafragma, osofagus akan melewati diafragma melalui suatu lubang pada diafragma yang kita sebut dengan hiatus diafragmatika. Pada osofagus terdapat 3 penyempitan normal anatomis, yaitu Angustia superior, di mana penyempitannya pada pangkal atau leher, Angustia media, yaitu penyempitan pada persilangan dengan bronchus primarius sinister, serta angulus inferior ketika osofagus menembus diafragma. Ini adalah tempat penyempitan normal. Ya, ada penyempitan yang lain atau struktur yang lain pada pasien pada osofagus, di mana bila pasiennya contoh mungkin minum baygon atau minum insektisida, ya, pestisida, bisa terjadi struktur pada osofagus. Ya, kita bisa lihat pada gambar osofagus itu akan melewati diafragma melalui hiatus osofagus. Ya, kita bisa lihat pada gambar osofagus letaknya di belakang dari trachea. Kenapa penting mengetahui ini? Karena pada pasien-pasien nanti akan berjalan, teman-teman semakin lama di Fakultas Kedokteran, maka ada tindakan life saving, di mana kita melakukan suatu insisi pada trachea. Makanya trachea tempatnya di depan dari osofagus, ya. Sekarang kita masuk ke rongga abdomen. Nah, abdomen dindingnya terdiri atas otot, yaitu musculus rectus abdominalis, ya, bagian depan, kemudian obligus externus abdominalis, musculus obliquus internus abdominalis, dan musculus transversus abdominalis. Untuk mengakses rongga abdomen, maka kita harus mengenali otot-otot ini, ya. Dan otot-otot inilah yang dibentuk sehingga orang-orang, oh ada yang 6 pack, 9 pack, 1 pack, ya. Nah, ini otot-ototnya nanti identifikasi pada manekin yang ada pada lab anatomi. Kemudian pada rongga abdomen kita memiliki identifikasi untuk mengenali organ-organ apa saja pada regio tersebut. Kita bagi atas 4 kuadran abdomen, ada kuadran kanan atas, ada kuadran kiri bawah, kanan bawah, ada kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Ada lagi yang tidak mau pakai 4 kuadran, dia mau lebih spesifik memakai 9 regio. Regionya apa saja? Bagian superior dibagi atas 3 regio. Sebelah kanan regio hipokondrium, bagian tengah regio epigastrium,
kiri atas regio hipokondrium. Kemudian bagian tengah ya ada regio umbilicalis. Kemudian paling kanan adalah lumbalis dextra dan paling kiri adalah lumbalis sinistra. Bagian bawah ada hipogastrik. Bagian kanan bawahnya adalah regio inguinalis dextra dan bagian kirinya adalah regio inguinalis sinistra. Garis hayal antara bagian superior dan media adalah arcus costa paling bawah atau costa bagi 12. Kemudian untuk membagi antara sisi regio yang medial dan bukan regio ya, bagian medial dan bagian inferior adalah garis hayal yang melalui spina iliaca dan umbilikus ya. Sehingga kita dapatkan dan bagian kiri dan kanan itu kita bagi melewati sisi medial linea mediana tubuh ya, sehingga kita dapatkan ada 9 regio abdomen. Masing-masing regio ini kita akan bisa mengenali organ-organ apa saja. Sebagai contoh, organ hepar bisa kita dapatkan untuk lobus dextra itu pada regio hipokondrium. Lobus sinistra dari hepar ada di regio epigastrik. Gaster adanya di regio hipokondrium dan regio epigastrik. Ya. Untuk kolon pada regio inguinalis sinistra. Untuk appendix itu regio inguinalis dextra atau kuadran kanan bawah. Begitu kita sudah melewati otot pada rongga abdomen, maka kita akan mendapatkan suatu lapisan yang kita sebut dengan lapisan peritoneum. Apa itu lapisan peritoneum? Merupakan selaput jaringan ikat fibrosa yang akan menghasilkan cairan serosa sebagai pelumas ke dalam kavitas peritoneal. Peritoneum ini yang melapisi dinding dalam bagian abdomen kita sebut dengan peritoneum parietal, sedangkan yang membungkus organ-organ abdominal kita sebut dengan peritoneum visceral. Antara peritoneum parietal dan peritoneum visceral terdapat kavitas peritoneal. Ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung di room, itu bisa gabung di temannya ya. Kapasitas room hanya disetting untuk sampai 100. Oke. Kemudian oleh karena peritoneal ini melapisi organ-organ abdominal, maka kita akan mendapatkan terdapat organ-organ yang intraperitoneal dan organ-organ ekstraperitoneal. Ini teman-teman harus bisa membedakan mana organ intraperitoneal dan ekstraperitoneal. Sebagai contoh, hepar masuk dalam organ intraperitoneal. Tetapi ginjal itu masuk dalam organ ekstraperitoneal. Ya. Setelah kita membuka peritoneum, maka akan kelihatanlah rongga abdomen. Ya. Kita akan mengenali yang pertama di bawah dari diafragma, kuadran kiri atas atau regio hipokondrium sinistra kita akan temukan gaster. Di gaster itu disebut juga dengan kardiak. Teman-teman identifikasi mana fundus, corpus, dan pylorus. Kemudian nanti identifikasi incisura cardiaca dan incisura angularis. Ya,
Mana fundus, mana korpus, dan mana pilorik. Kemudian ada incisura cardiaca dan incisura angularis. Ya. Gaster ini tersusun juga atas otot, ya, di mana dia mampu dilatasi. Pada gaster terdapat suatu enzim yang disebut dengan HCl. Ini merupakan asam kuat. Mampu melumerkan besi yang paling keras sekalipun dengan pH sekitar 4. Kondisi asam ini menyebabkan makanan-makanan yang masuk itu akan diolah secara mekanik dan secara kimiawi. Bakteri-bakteri yang masuk bersama dengan makanan di asam lambung juga ini akan mati. Kenapa? Karena kondisi asam dari pada lambung. Kecuali bakteri tahan asam. Nah, ini tidak bisa mati. Kenapa? Karena bakterinya tahan terhadap asam. Ya. Nanti identifikasi bagian pada gaster, ya, mana rugae, ya, pada gaster. Identifikasi mana ostium esophagus pada gaster dan sphincter pilorik pada gaster, ya. Setelah melewati gaster, makanan akan masuk ke dalam duodenum. Identifikasi mana pars superior duodenum, pars descendens duodenum. Pada pars descendens ini terdapat struktur papilla duodenum mayor dan minor, di mana struktur ini akan keluar sekresi dari pankreas. Ada pars horizontalis dan pars ascendens. Ya, ini gambar gaster. Ostium atau sphincter piloris itu bentuknya sangat kecil, ya, di mana bila tidak dilalui makanan dia akan menutup dan akan membuka melalui gerakan peristaltik dari gaster. Setelah melalui duodenum akan masuk ke dalam jejunum dan ileum. Identifikasi mana plexura duodenojejunales, plica circularis, arkade dari jejunum dan arkade dari ileum, ostium ileosekal, cecum dan appendix vermiformis. Ya. Nanti identifikasi mana jejunum, yang ungu ini jejunum, ya. Kemudian ileum. Beda strukturnya, ya. Kemudian setelah melalui ileum akan melewati suatu katup yang disebut dengan ileocecal valve atau ileocecal junction. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus besar atau yang pertama adalah cecum. Di usus haluslah terjadi penyerapan makanan. Ya, panjang usus halus ini sangat panjang kalau dibentangkan, ya, bermeter-meter. Tetapi kuasa Tuhan yang Maha Esa itu bisa masuk dalam rongga perut yang kecil itu. Padahal ukurannya sangat panjang. Usus, walaupun teman-teman tusuk berkali-kali, tidak akan ada rangsang nyeri, ya. Rangsang nyeri terjadi ketika usus berdilatasi. Ya, jika terjadi dilatasi usus, maka nyerinya terasa. Ya. Kemudian kita masuk ke cecum. Pada cecum ini terdapat suatu struktur yang menempel di bawahnya adalah appendix.
Appendix veriformis ini sangat penting teman-teman identifikasi tempatnya. Kenapa? Karena ada penyakit yang kita sebut dengan penyakit pada masyarakat usus buntu atau istilah kedokterannya appendicitis. Gejala-gejala appendicitis tiap-tiap orang beda-beda tergantung dari lokasi anatomi appendix tersebut. Ya, ada yang nyeri, posisi anatomis. Ya, ini varian anatomis dari appendix. Ada yang pre-ileal, ada yang post-ileal, ada yang promontoric, ada yang mengarah ke pelvic, ya, ada yang mengarah ke parasekal, dan ada yang ternyata sembunyi di belakang rektum atau di belakang sekum atau yang kita sebut dengan retrosekal. Oleh karena itu, jangan termangu bahwa nyeri kanan bawah itu hanya milik usus hanya milik appendicitis. Bisa juga nyerinya yang lain, tapi diagnosisnya adalah appendicitis. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan USG abdomen. Nanti akan kelihatan terjadi peradangan pada appendix. Sekarang begitu melewati sekum akan masuk ke dalam kolon. Kolon ini yang mengarah ke atas kita sebut dengan kolon ascendens, yang mendatar kolon transversum. Kemudian yang mengarah ke bawah adalah kolon descendens. Kemudian yang menukik untuk masuk ke rektum adalah kolon sigmoid. Pada kolon ini teman-teman identifikasi mana tenia, mana haustra, mana sulcus. Tenia pada kolon itu berbeda, ya, dengan pada usus halus, pada jejunum dan ileum. Oleh karena itu tolong diidentifikasi. Kemudian ada plica semilunaris, identifikasi flexura colidextra dan flexura colisinistra. Kolon itu terjadi proses penyerapan cairan-cairan dari tubuh yang masih bisa diserap, ya. Pada kolon ini makanan itu akan dihantarkan ke dalam kolon sigmoid. Ya, ini kolon ascendens, transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Begitu makanan melewati kolon sigmoid, maka dia akan tertampung ke dalam rektum. Ya, identifikasi mana tenia libere, ya, mana batasan-batasan kolon dengan organ-organ sekitarnya, ya, mana berbatasan dengan hepar, ya, mana berbatasan dengan spleen, ya, nanti diidentifikasi. Kemudian kita masuk ke rektum. Di rektum identifikasi rectosigmoid junction. Kemudian identifikasi mana ampula rekti, karena makanan akan tertampung di ampula. Begitu sudah cukup volumenya, maka akan ada rangsangan untuk buang air besar. Saraf yang menginervasi rektum merupakan saraf parasimpatik, sehingga teman-teman bisa menahan untuk tidak buang air besar, ya. Nah, jadi bisa disadari refleks buang air besar ini. Kemudian melewati kanalis analis, lalu masuk ke anus. Ya, ini adalah rektum, ya, dan kanalis anus.
Ya, anus. Nanti setelah melewati anus, maka makanan akan keluar dari tubuh kita. Di lambung, proses pengosongan lambung sekitar lebih kurang 3-4 jam. Ya. Bagaimanakah embriologi dari saluran traktus digestivus? Traktus digestivus berasal dari foregut, midgut, dan hindgut. Di mana foregut akan berkembang menjadi esofagus, gaster, pankreas, hepar, dan duodenum. Dalam hal ini adalah duodenum, papilla duodeni mayor. Untuk midgut, itu akan berkembang menjadi organ duodenum sampai ke 2/3 kolon transversum. Untuk hindgut, itu pada sepertiga distal kolom transversum sampai ke rektum. Vaskularisasi dari abdomen untuk foregut oleh truncus celiacus, midgut arteri mesenterika superior, dan hindgut arteri mesenterika inferior. Vaskularisasi pada abdomen kita sebut dengan sirkulasi celiacus, ya, sehingga dan jumlahnya ini sangat banyak, ya, apalagi kalau teman-teman baru makan. Oleh karena itu, apabila baru makan biasanya mengantuk. Kenapa? Karena darah banyak ke perut, kurang ke otak, sehingga mengantuk. Inovasi dari traktus digestivus, foregut oleh ganglion celiacus, midgut oleh ganglion mesenterika superior, dan hindgut oleh ganglion mesenterika inferior. Inovasi motoris, foregut dan midgut diinovasi oleh nervus vagus. Hindgut oleh nervus planicis pelvisi atau erigentes, cabang dari sacrum 2 sampai sacrum 4. Demikian, terima kasih kuliah dari saya untuk siang hari ini, ya. Ikut katanya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh kumpul di temannya. Nanti boleh WA saya, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.